Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang apakah saham ini merupakan calon wonderful company. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Bank CIMB Niaga atau saham dengan kode BNGA. Nah, sekilas kita lihat untuk hasil public expose perusahaan. Di sini, saya bisa mengatakan bahwa analisa manajemen perusahaan cukup baik. Kenapa? Karena ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana CIMB Niaga menghadapi tahun 2023 yang diramalkan krisis? Manajemen menjawab, kami tidak melihat akan adanya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 dengan berbagai indikator yang mereka sebutkan. Nah, ini berarti perusahaan punya pandangan yang baik dalam jangka panjang dan mereka bisa memprediksikan kinerja ekonomi dalam beberapa waktu ke depan, seperti pada tahun 2023 ini. Dan ada juga yang catatan di sini, di mana perusahaan menyebutkan bahwa mereka memproyeksikan pertumbuhan kredit industri perbankan masih cukup baik di tahun 2023 sekitar 8 hingga 10%. Nah, di akhir penutup mereka menekankan lagi bahwa mereka tidak melihat adanya krisis di tahun 2023. Mereka yakin industri perbankan akan tetap resilient untuk menghadapi ketidakpastian makroekonomi. Kita lihat, apabila perusahaan memprediksikan bahwa pertumbuhan kredit naik sekitar 8-10%, berdasarkan laporan keuangan Q2 tahun 2023, kredit perusahaan naik 3,9% di semester 1 tahun 2023, di mana dari yang awalnya 190 triliun menjadi 198. Nah, itu berarti seharusnya kredit sampai dengan akhir tahun atau semester 2 tahun 2023 bisa tumbuh lebih dari 5% apabila perusahaan mampu mempertahankan kinerjanya seperti semester 1 tahun 2023 ini. Tapi kita lihat saja realisasinya seperti apa. Sekarang kita lihat untuk kredit perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat di sini, hingga September 2021 sampai 2022, penyaluran kreditnya terus mengalami pertumbuhan setiap tahun. Dan jika teman-teman bandingkan data September tahun 2022 dengan nominal 194 triliun dengan data pada Q2 tahun 2023 sebanyak 198 triliun, itu artinya perusahaan ini memiliki pertumbuhan kredit yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman juga bisa baca bahwa perusahaan ini fokus di segmen consumer dan SME untuk penyaluran kreditnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, sektor consumer itu merupakan penjualan kredit untuk fokus kepada rumah dan kendaraan. Sedangkan sektor SME itu merupakan kredit modal kerja dengan nominal yang cukup besar. Bisa teman-teman baca di sini untuk detailnya, di mana mereka menyebutkan bahwa untuk segmen consumer, mereka fokus kepada pembiayaan KPR, kendaraan bermotor, dan solar panel financing. Sedangkan untuk segmen korporat, mereka fokus kepada beberapa sektor yaitu jalan tol, telekomunikasi, CPO, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bandingkan data keuangan dengan apa yang dikatakan top management, di mana mereka fokus kepada kredit consumer dan kredit SME. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa terbukti penyaluran kredit terbesar di segmen consumer dan SME, di mana teman-teman bisa lihat bahwa sektor consumer memiliki porsi 34% dan sektor corporate memiliki porsi 38% berdasarkan data pada September tahun 2022. Sekarang kita akan lihat data keuangan Q2 tahun 2023-nya. Pendapatan bunga perusahaan sampai dengan Q2 naik 4,5%. Dari yang awalnya 6,5 menjadi 6,8 triliun rupiah. Kemudian kita akan lihat untuk sisi pendapatan operasional lainnya. Nah, pendapatan bunga hanya naik 4,5%, tapi pendapatan operasionalnya naik 70%, dari 1,4 menjadi 2,4 triliun rupiah. Tapi jika teman-teman bandingkan jumlah pendapatan bunganya sebanyak 6,8 tentu lebih besar dibandingkan pendapatan operasionalnya dengan jumlah 2,4 triliun rupiah. Kita lihat dampaknya terhadap laba. Laba bisa naik 27% dari 2,5 menjadi 3,2 triliun lebih karena pendapatan operasional lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, kenaikan pendapatan operasional mencapai 70% atau sekitar 1 triliun rupiah. Sedangkan kenaikan dari pendapatan bunga hanya 4,5% saja dengan kenaikan nominal yang tidak terlalu signifikan. Jadi bisa disimpulkan, laba bisa naik 27% karena adanya kenaikan dari pendapatan operasional lainnya sekitar 1 triliun rupiah. Sekarang kita lihat untuk keunggulan BNGA. Nah, ternyata perusahaan ini merupakan bank swasta terbesar kedua setelah BCA berdasarkan total asetnya.
Teman-teman bisa melihat di sini untuk komponen yang dimiliki oleh perusahaan ini, baik itu jumlah kantor cabang, jumlah cabang digital, anak usaha, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya untuk perusahaan perbankan tentu kita akan memperhatikan dari aspek kasanya atau dana murah. Tapi kasa BNGA belum terlalu tinggi, yang mana berarti mayoritas dana masih dalam bentuk deposito atau bisa dikatakan sebagai dana mahal. Teman-teman bisa lihat di sini untuk data September 2021 hingga 2022-nya, kasa perusahaan masih ada di rentan angka 60-an%, yang mana angka ini masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kasa BCA ataupun bank-bank besar lainnya. Selain itu kita lihat dari aspek NPL-nya. NPS gross perusahaan juga masih cukup tinggi, di mana teman-teman bisa lihat bahwa berada di angka sekitar 3%-an. Angka ini tentu sudah juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan NPL perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, dengan segala kondisi yang ada, saya bisa mengatakan bahwa top manajemen BNGA saat ini bisa dipegang omongannya. Kenapa? Karena mereka menetapkan target yang bisa mereka capai setidaknya hingga Q3 tahun 2022. Dan kita lihat saja untuk realisasinya di tahun 2023 seperti apa. Tapi seperti yang sudah dibahas tadi untuk beberapa aspek, sepertinya BNGA ini bisa mencapai target yang mereka tetapkan. Sekarang kita akan lihat dari aspek probabilitasnya. Teman-teman yang ingin memiliki saham ini mungkin bisa memanfaatkan momentum probabilitas di bulan September, di mana dalam 4 tahun terakhir harga saham BNGA tidak pernah mengalami peningkatan di bulan September, alias probabilitas kenaikannya adalah 0%. Ini bisa teman-teman manfaatkan apakah baik itu dalam hal melakukan pembelian ataukah mencari momentum untuk melakukan penjualan. Kita lihat dari aspek historikalnya. PBV historikal sudah tinggi, jadi teman-teman harus waspada. Jika kita tarik selama 5 tahun terakhir, harga pada saat video ini dibuat berada pada PBV tertingginya dalam 5 tahun terakhir. Biasanya hanya di PBV 0,61 kali, tapi kini sudah naik hingga 0,97 kali. Nah, apakah ini merupakan salah satu faktor harga BNGA naik terus? Teman-teman sudah tentu tahu bahwa Pak Loh Keng Hong memiliki saham BNGA ini, dan tentunya hal itu bisa menjadi sentimen positif bagi pelaku pasar. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari perusahaan berkualitas yang dimiliki oleh BNGA, yaitu kinerja terus tumbuh khususnya dari aspek labanya dalam 4 tahun terakhir. Mereka membagi dividen rutin setiap tahun dan juga biasanya dividennya meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Dan ini merupakan salah satu aspek yang sangat menarik dari perusahaan ini yang bisa dikatakan sebagai ciri-ciri salah satu wonderful company. Tapi ingat, BNGA juga ini harus dilihat dari beberapa aspek lainnya untuk bisa memasukkan sebagai wonderful company. Jika teman-teman melihat untuk harga sahamnya, harga pada saat video ini dibuat sudah naik cukup tinggi, di mana naik sekitar 50% di tahun 2023 dan naik 184% dalam 3 tahun terakhir. Jadi, apabila teman-teman tertarik dengan BNGA, saya menyarankan untuk bisa tunggu di harga sekitar 1.100 dulu, karena harga saat ini sudah sangat tinggi. Nah, demikianlah pembahasan singkat saham BNGA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.